Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidah Amaliatul Aula. Saya dari kelompok 2 yang menjelaskan materi tentang filsafat sebagai sikap deontologi, logos, dan mitos. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Sofiatus Zarah Azza, Hafidah Amaliatul Aula, Muhammad Muharram Asidiki, dan yang terakhir adalah Rohmat Maulana Mukarom. Untuk teman-teman jangan lupa ya ketik tombol like, comment, dan subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info dan materi-materi menarik lainnya. Baiklah, jika sudah, kita langsung meluncur ke materinya. Filsafat sebagai sikap deontologi, logos, dan mitos. Pada abad ke-6, ketika globalisasi belum ada di seluruh dunia, terutama di Yunani, terjadi pergantian cara berpikir dari mitos ke logos. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa sih itu mitos dan apa sih itu logos dan bagaimana ciri-ciri di masing-masingnya. Mitos atau disebut juga dengan mite merupakan cerita proksa rakyat yang bercerita suatu kisah yang punya latar belakang di masa lampau, berisikan penafsiran mengenai alam semesta dan adanya makhluk di dalamnya, serta dipercaya benar terjadi oleh yang menganutnya atau sang empunya. Secara umum, mitos bercerita tentang kejadian alam semesta, dunia dan para makhluk yang menghuninya, bentuk topografi, kisah para makhluk supranatural, serta lain sebagainya. Mitos muncul sebagai catatan kejadian sejarah yang terlalu dilebih-lebihkan, sebagai alegori atau personifikasi untuk kejadian alam atau juga suatu penjelasan mengenai ritual. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang metodologi Yunani. Sebenarnya apa sih metodologi Yunani itu? Metodologi Yunani adalah sekumpulan mitos dan legenda yang berasal dari Yunani kuno dan berisi kisah-kisah mengenai dewa dan pahlawan, sifat dunia, dan asal-usul serta makna dari praktik ritual dan kultur orang Yunani kuno. Metodologi Yunani merupakan bagian dari agama di Yunani kuno. Para sejarawan modern mempelajari metodologi Yunani untuk mengetahui keadaan politik, agama, dan peradaban di dunia Yunani kuno, serta untuk memperoleh pemahaman mengenai pembentukan mitos itu sendiri. Metodologi Yunani telah banyak mempengaruhi budaya, seni, dan sastra dunia barat dan terus menjadi bagian dari warisan dan bahasa barat. Sejak masa kuno hingga sekarang, banyak penyair dan seniman yang mengambil inspirasi dari metodologi Yunani dan menemukan banyak relevansi dan makna kontemporer dalam tema-tema metodologi Yunani. Dalam sejarah dunia metodologi yang dihasilkan kemudian, dapat dibagi menjadi 3 periode yang cakupannya cukup luas. Yang pertama adalah mitos asal-usul atau zaman para dewa, atau yang biasa disebut dengan teogonia atau kelahiran para dewa. Mitos tentang asal mula dunia, para dewa, dan umat manusia. Yang kedua adalah zaman ketika dewa dan manusia hidup bersama-sama. Kisah-kisah mengenai interaksi awal antara para dewa, setengah dewa, dan manusia. Yang ketiga adalah zaman para pahlawan atau zaman kepahlawanan. Ketika intervensi para dewa mulai berkurang, kisah yang terakhir dan terhebat dari legenda kepahlawanan adalah cerita perang Troya dan kisah-kisah setelahnya yang oleh beberapa sejarawan dipisahkan menjadi periode keempat yang terpisah. Masih ada nih 5 kisah metodologi Yunani yang masih dikenang hingga saat ini. 5 kisah metodologi ini merupakan kisah legendaris yang banyak dikisahkan di Yunani, bahkan di seluruh dunia. Apakah 5 kisah tersebut memang dahulunya pernah terjadi? Beberapa sejarawan ada yang percaya bahwa dulu hal-hal tersebut memanglah pernah terjadi, dan sebagian ilmuwan lainnya menyatakan bahwa peristiwa tersebut hanyalah sebuah mitos. Penasaran apa saja sih 5 kisah metodologi tersebut? Yuk langsung saja kita meluncur ke slide-nya. Yang pertama ada Perang Troya. Perang Troya dikisahkan menjadi sebuah perang besar akibat pertikaian yang terjadi di antara dewa-dewi Yunani, yakni Athena, Hera, Eris,
Aphrodite, dan tentu saja bapak dewa mereka yang bernama Zeus. Entah bagaimana ceritanya, pertikaian yang terjadi di antara mereka dapat melibatkan dunia manusia yang akhirnya terseret ke dalam sebuah perang di negeri Troya. Diulas dalam laman Life Science, jikapun perang Troya pernah terjadi, maka kemungkinan besar perang tersebut terjadi pada akhir zaman Perunggu, yakni 1200 sebelum Masehi. Meskipun perang tersebut masih dianggap ambigu, namun faktanya sisa-sisa kota besar yang dianggap sebagai Troya pernah ditemukan di sisi barat laut Turki. Sisa-sisa kota tersebut diperkirakan berusia 4.000 tahun. Yang kedua ada kisah tentang manusia setengah dewa. Kisah-kisah kepahlawanan Hercules, Achilles, Theseus, Odysseus, Perseus, dan Jason dibuat untuk menyemangati banyak orang yang memang kala itu di beberapa wilayah Yunani sedang dilanda peperangan. Beberapa orang yang dianggap berani dan pandai dalam peperangan juga sering dianggap sebagai manusia setengah dewa. Sebagai contoh, Alexander Agung yang percaya bahwa dirinya merupakan keturunan dari Zeus. Kepercayaan tersebut juga nyatanya dipercaya oleh pengikut-pengikutnya. Next, kita ada kisah-kisah tentang keberadaan makhluk mitos. Ada banyak makhluk mitologi dalam kisah-kisah yang pernah diceritakan oleh orang Yunani kuno. Mereka adalah Centaurus, Pegasus, Siren, Griffins, Hydra, Chimera, dan masih banyak lagi. Dalam kisah-kisah yang dicatat oleh para leluhur bangsa Yunani, sebagian besar dari mereka memang berupa simbol akan sesuatu. Biasanya mereka mewakili beberapa simbol kehidupan Yunani kuno. National Geography dalam lamannya menjelaskan bahwa zaman dahulu kemampuan seseorang dalam menangkap dan menjelaskan segala sesuatu tentunya sangat terbatas. Mereka akan menggambarkan makhluk-makhluk yang besar dan seram sesuai dengan imajinasi mereka. Kemungkinan orang Yunani secara tidak sengaja menemukan fosil hewan-hewan buas dan dengan segera mereka menggambarkannya dengan begitu saja. Next, kita ada kisah perang besar di antara para Titan. Perang bangsa Titan sendiri merupakan peperangan dewa terbesar yang ada dalam kisah mitologi bangsa Yunani. Dalam perang tersebut, para Titan dan tetua-tetua dewa terlibat perselisihan yang tak dapat lagi didamaikan. Peristiwa itu dinamakan Titanomachy atau Perang Bangsa Titan. Tentu saja kisah peperangan ini merupakan mitos yang ditulis oleh para penyair yang lahir di zaman Yunani kuno. Yang terakhir adalah kisah mengenai 12 dewa Olympus. Tentu saja metodologi Yunani yang paling terkenal adalah kisah mengenai 12 dewa Olympus. Mereka adalah Zeus, Hera, Poseidon, Hermes, Ares, Hephaestus, Aphrodite, Apollo, Athena, Artemis, Demeter, dan Hestia. Kisah-kisah mereka sering diangkat ke layar lebar dan masih sering diceritakan hingga saat ini. Beberapa kisah juga mengantarkan mereka pada manusia. Bahkan, mereka memiliki keturunan dari perkawinannya dengan manusia. Mitos mengenai Hercules, Perseus, dan Achilles adalah beberapa kisah yang tercatat dalam literatur sejarah orang Yunani sejak zaman dahulu. Baiklah teman-teman, itu adalah cuplikan materi-materi yang saya jelaskan. Materi-materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulana Muharram. Di sini saya akan membaca mengapa mitos itu ada. Pada awal prasejarah, kemampuan manusia masih terbatas, baik keterbatasan pada peralatan maupun keterbatasan pemikiran. Keterbatasan itu menyebabkan pengamalan menjadi kurang seksama, dan cara pemikiran yang sederhana menyebabkan hasil pemecahan masalah memberikan kesimpulan. Kesimpulan atau pemecahan masalah tersebut timbul karena mereka mengamati dan mengingat secara tajam apa yang terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu hal. Maka dari itu, kejadian itu lahirlah sebuah mitos yang dipercayai
akan memecahkan sesuatu masalah. Cara berpikir mitos mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, imagerial, yang bertitik tumpu pada image, citra, ataupun bentuk. Misalnya, legenda Tangkuban Perahu. Orang dahulu melihat gunung seperti perahu terbalik. Akhirnya, mereka membuat cerita yang berkorelasi dengan itu. Yang kedua, persepsi yang tidak spesifik. Semua hal diperlakukan sama dengan manusia. Bisa diajak bicara, diminta pertolongan, dan sebagainya. Misalnya, zaman dulu minta rezeki dari pohon, padahal pohon benda mati yang dipercayai bisa memberi. Yang ketiga, kultur lisan, di mana orang yang memaknai suatu kata dari efek imajinatif atau auranya, bukan makna autentik atau asli dari kata itu sendiri. Misalnya, gedung di Indonesia yang dinamai Gedung Manala Swabada Bakti, yang tidak diketahui artinya, namun terkesan mirip kata Sanskerta yang terkesan tua dan elegan. Manusia mulai menyadari bahwa segala sesuatu itu harus logis dan masuk akal. Karena pemakaian akal itu harus membedakan manusia dengan makhluk hidup lain. Maka terbentuklah cara berpikir logos. Apa itu logos? Kata logos berasal dari bahasa Yunani yang diartikan menaksir, menghitung, rasio, menjelaskan argumen, peraturan naratif, penjelasan khotbah, frasa, berbicara tentang kata, kalimat perkataan, Tuhan atau wahyu atau firman. Pada masa Greco Imperium Roma, logos adalah terminologi yang umum dalam filsafat Yunani, yaitu pertama menunjukkan kepada ide, konsep, tujuan, program, dan pikiran. Kedua, kata logos secara filosofi menunjukkan kepada tindakan Allah, penciptakan Allah, aktivitas Allah, wujud Allah, dan manifestasi Allah. Mengapa mitos bisa digantikan oleh logos? Pada zaman ini mitos-mitos berkembang dalam masyarakat digantikan dengan logos setelah mitos-mitos tersebut tidak dapat lagi menjawab dan memecahkan problema kosmologis. Pada tahap ini, bangsa Yunani mulai berpikir sedalam-dalamnya tentang berbagai fenomena alam yang begitu beragam, meninggalkan mitos-mitos untuk kemudian terus meneliti berdasarkan reasoning power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiati Zahro Azhar dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pada abad 6 sebelum Masehi merupakan zaman acuan yang disebut zaman peralihan dari mitos ke logos. Sebelumnya, mitos alam semesta dan kejadian di dalamnya terjadi akibat kuasa gaib dan adikodrati para dewa-dewi. Seorang pemikir bernama Miletos dari Asia Kecil memahami bahwa dunia dan gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, akan tetapi bersandar pada logos. Melalui logos, mereka mencari prinsip rasional dan objek ilmiah untuk menjelaskan keteraturan dunia dan posisi manusia di dalamnya. Istilah logos juga dipakai oleh aliran Stoa dengan mengikuti Herakleitos pada abad ke-6 sebelum Masehi. Istilah tersebut dipakai untuk mengartikan kekuasaan atau tugas ilahi yang memberikan kesatuan, pertalian, dan makna pada alam semesta, atau yang biasa disebut logos spermatikos. Manusia menjadikan selaras dengan dasar yang sama, dan manusia itu sendiri dikatakan mempunyai logos baik sebagai budi rasio maupun sebagai kemampuan berbicara. Cara berpikir logos mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama, konsep yang menjadi pilar dan makna yang denotatif. Maksudnya, maknanya harus tunggal, tidak seperti mitos yang cenderung memiliki makna banyak. Yang kedua, presisi yang spesifik. Maksudnya, semua hal harus dipisah. Manusia ya manusia, benda mati ya benda mati, tidak boleh disamakan. Yang ketiga, kultur baca tulis. Maksudnya, manusia menyadari bahwa memori mereka terbatas. Maka dengan mencurahkan isi kepala mereka ke dalam tulisan, ide-ide dan ilmu mereka dapat bertahan lama. Dapat disimpulkan bahwa logos berarti menjelaskan, sedangkan mitos berarti melukiskan atau mengedarkan. Logos itu bentuknya pasti, sedangkan mitos bentuknya masih misteri. Logos dipakai dengan alat, sedangkan mitos menggunakan hati. Logos itu yang menunjukkan pesawat yang beratnya puluhan ton dapat terbang, sedangkan mitos itu tentang mengapa manusia bisa nyaman dengan alunan musik yang indah dan senang melihat lukisan yang indah dan rupawan. Nah, demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah maupun tulisan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share, dan tonton videonya sampai habis. Jangan skip ya. Bye-bye. We come together when the lights go down. Always up for another round. We come together.